Pembahasan pertama mengenai pengertian air. Nah, air merupakan komponen utama yang terlibat dalam proses kehidupan. Air dalam bahan makanan sangat bermanfaat karena dapat menampilkan kesegaran. Jika kekurangan air, maka buah-buahan maupun sayuran akan kelihatan layu. Sifat air adalah sebagai media pelarut dari bahan makanan hewani maupun nabati pada pigmen, vitamin, mineral, dan garam yang larut dalam air, serta senyawa cita rasa lainnya, atau uji organoleptik yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan atau kelayakan suatu produk agar dapat diterima oleh konsumen. Nah, air ini berperan pula sebagai pembawa zat makanan dan sisa-sisa metabolisme. Selain itu, air berperan sebagai media yang menstabilkan pembentukan reaksi biopolimer. Perbedaan kadar air dari setiap bahan makanan merupakan ciri khas dari setiap makanan karena setiap bahan makanan ini mengandung jumlah kandungan air yang berbeda-beda sesuai dengan sifat bahan makanan yang berasal dari hewani maupun nabati. Selanjutnya adalah sifat fisik air. Nah, pada keadaan suhu normal, air berada dalam fase cair. Namun, pada keadaan tertentu, air terdapat dalam 3 bentuk keseimbangan, yaitu cair, padat, uap. Air mempunyai sifat fisik yang unik karena pembekuan air terjadi mulai dari atas. Hal ini disebabkan pada waktu air menjadi dingin, kerapatan air menjadi lebih kecil daripada yang panas. Akibatnya, air yang lebih dingin atau yang sudah membeku akan mengapung ke bagian atas. Volume air mengalami penyusutan apabila didinginkan. Penyusutan air tersebut hanya berlangsung sampai suhu 4 derajat Celcius. Kemudian akan mengembang lagi sampai suhu 0 derajat Celcius, di mana ini merupakan titik beku dari air. Pada penurunan suhu selanjutnya, volume air akan tetap. Pada jenis dan panas laten air relatif lebih besar dibandingkan dengan benda-benda lain. Panas jenis es sekitar 0,50 kalori per gram derajat Celcius, sedangkan panas jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Artinya, jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius sebanyak 1 gram air adalah 1 kalori. Hal ini berarti jika diberikan panas yang sama pada beberapa zat, maka kenaikan suhu air lebih lama daripada benda-benda lain. Prinsip ini digunakan dalam industri pangan untuk pendinginan makanan. Sebaliknya, panas yang ditangkap oleh air juga sukar dilepas kembali. Pada keadaan suhu normal, air tidak mempunyai rasa, warna, dan bau. Rasa, warna, dan bau air dipengaruhi oleh adanya zat-zat yang terlarut seperti zat organik yang rusak, jasa trenik, dan hasil metabolisme, lumpur, hasil buangan industri, gas-gas terlarut, dan sebagainya. Bau yang ditimbulkan itu merupakan bau yang tidak dikehendaki, dapat ditimbulkan akibat adanya pertumbuhan ganggang, plankton, tumbuh-tumbuhan, dan hewan lainnya yang hidup di dalam air. Selanjutnya adalah sifat kimia air. Air ini memiliki sifat yang lebih spesifik. Air memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, panas laten yang tinggi untuk menguapkan molekul air. Es juga memiliki berat jenis yang rendah, tetapan dielektrik lebih tinggi, konduktivitas proton dan mobilitas yang relatif lebih rendah daripada air dalam bentuk cairan. Sifat-sifat spesifik inilah sebagai penyebab akibat ikatan antar molekul air pada es yang lebih kuat daripada ikatan antar molekul air dalam larutan. Namun, tidak ada satu model yang paling sempurna untuk menjelaskan fenomena ikatan molekul air dalam bentuk 3 dimensi, di mana tiap satu molekul air berikatan secara tetrahedral dengan 4 molekul air lainnya. Air dalam bentuk cair memiliki tendensi seperti bentuk tetrahedral. Pada sistem larutan, seperti larutan gula, larutan garam, larutan asam atau basa, terjadi kompetisi ikatan H antar molekul air-air dengan air solut, atau zat terlarut dalam air. Kesimpulannya, dalam sistem pangan, molekul air saling berikatan melalui 2 tipe ikatan H antar molekul air dan 2 tipe ikatan H dengan elektron atom O. Tipe ikatan ini akan saling berkompetisi antara ikatan H antar molekul air dengan ikatan H dengan zat terlarut hidrofilik lainnya dalam sistem pangan.
Jenis dan fungsi air dalam makanan. Yang pertama, jenis air dalam makanan. Air dalam bahan makanan terdapat di antara sel-sel maupun di dalam sel. Air bebas terdapat di dalam jaringan, sedangkan air terikat biasanya di dalam sel. Secara konvensional, air dalam bahan makanan dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu air terikat secara kimia, air terikat secara fisik, dan air tipe dalam bahan makanan berdasarkan keterikatannya dalam bahan makanan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, air terikat secara fisik. Air terikat secara fisik sedikitnya ada 3 jenis, yaitu air kapiler, air larut, dan air absorpsi. Air kapiler adalah air yang terikat dalam rongga-rongga jaringan kapiler yang halus dari bahan makanan. Air terlarut adalah air yang terdapat dalam bahan padat dan seakan-akan larut dalam bahan makanan tersebut. Air absorpsi adalah air yang terikat pada permukaan. Yang kedua yaitu air terikat secara kimia. Air terikat secara kimia jumlahnya tertentu mengikuti suatu perbandingan berat tertentu dan tergantung pada jenis bahan makanan. Energi yang mengikat air jenis ini relatif besar sehingga diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk menguapkannya. Air terikat secara kimia ada 2 jenis, yaitu yang pertama air kristal dan air konstitusi. Air kristal adalah air yang terdapat dalam bentuk kristal atau hidrat yang dibentuk oleh garam-garam mineral pada bahan makanan dan terikat sebagai molekul-molekul dalam bentuk H2O. Pembentukan air kristal sering dijumpai pada esikator pengeringan. Selanjutnya itu kandungan air dalam sumber makanan dan mengidentifikasi sumber bahan makanan yang kaya kadar air. Yang pertama, kandungan air dalam sumber makanan. Kandungan air dalam sumber makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan daripada tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari suatu sumber makanan sangat penting agar proses pengolahan maupun pendistribusian mendapatkan penanganan yang tepat. Kandungan air dari suatu sumber makanan perlu diketahui terutama untuk menentukan persentase zat-zat gizi secara keseluruhan. Jumlah kadar air yang terdapat dalam satu sumber makanan sangat berpengaruh atas seluruh susunan persentase zat-zat gizi secara keseluruhan. Dengan diketahui kandungan air dari suatu sumber makanan, maka dapat diketahui berat kering dari sumber makanan tersebut yang biasanya konstan. Mengidentifikasi sumber makanan yang kaya kadar air, di mana ketiga sumber makanan tersebut memiliki air yang sangat tinggi dibandingkan dengan sumber makanan yang lainnya. Yang pertama yaitu tomat. Kandungan air dalam buah tomat sangat tinggi, yaitu 95%. Selain itu, buah tomat juga mengandung vitamin A dan vitamin C yang mampu menunjang sistem kekebalan tubuh. Jaringan jumlah air yang sangat tinggi dalam buah ini berkontribusi terhadap kandungan air kalori yang rendah. Dalam satu cangkir tomat yang berisi 149 gram, hanya mengandung 32 kalori saja. Bukan hanya itu, tomat mengandung likopen yang mampu menurunkan risiko penyakit jantung serta mencegah perkembangan kanker prostat pada pria. Yang kedua yaitu selada. Kandungan air dalam selada sangat tinggi, yaitu 95%. Selain itu, selada juga mengandung nutrisi lain seperti mineral, vitamin, dan serat yang dapat membantu tubuh menyerap cairan lebih baik daripada minum air saja. Manfaat selada yaitu mencegah dehidrasi, menangkal radikal bebas, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan tulang, menurunkan berat badan, dan membantu menurunkan tekanan darah. Yang terakhir yaitu semangka. Buah semangka memiliki kandungan air yang sangat tinggi, yaitu 53%. Dalam 154 gram per buah semangka terkandung lebih dari setengah gelas atau 118 ml air. Selain itu, buah semangka juga mengandung beberapa nutrisi penting lainnya seperti vitamin C dan vitamin A, magnesium, serta oksidasi yang baik untuk tubuh. Baik, selanjutnya yaitu dampak kekurangan dan kelebihan air. Air merupakan salah satu asupan penting untuk bahan bakar. Baik, selanjutnya yaitu dampak kekurangan dan kelebihan air. Air merupakan salah satu asupan penting untuk bahan bakar sel menjaga fungsi otak dan menunjang kinerja organ tubuh. Untuk menjaga tingkat hidrasi tubuh, pasokan cairan terbaik bisa diperoleh dari minum air putih. Kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dengan aktivitas, suhu, dan keadaan dan kondisi masing-masing orang. Rata-rata orang dewasa perlu meminum air sebanyak 8-9 gelas per hari.
Saat tubuh yang mengeluarkan keringat karena aktivitas atau karena cuaca panas, kebutuhan cairan bisa meningkat. Nah, kekurangan air dan kelebihan air memiliki dampak tersendiri untuk tubuh. Kekurangan air memiliki dampak yaitu yang pertama tekanan darah menurun, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga penyakit batu ginjal dan infeksi saluran kencing, yang keempat sulit berpikir dan sakit kepala, yang kelima kulit kering, yang keenam warna urin akan menjadi lebih gelap, dan yang terakhir yaitu sembelit. Sedangkan untuk kelebihan air memiliki dampak yaitu perubahan warna urin, sering ke toilet, yang ketiga kelelahan atau kelemahan, yang keempat mual atau muntah, yang kelima otot lemah yang mudah kram, yang keenam yaitu overhidrasi, dan yang terakhir yaitu keracunan air. Selanjutnya yaitu metode pengawetan bahan pangan melalui pengendalian kadar air. Air yang terkandung dalam bahan pangan merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan bahan pangan. Umumnya bahan pangan yang mudah rusak adalah bahan pangan yang mempunyai kandungan air yang tinggi. Air dibutuhkan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Demikian juga air dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam bahan pangan. Misalnya reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Air yang dibutuhkan untuk terjadinya berbagai reaksi di dalam bahan pangan serta tumbuhnya mikroba adalah air bebas. Cara untuk meningkatkan stabilitas dan keawetan pangan adalah dengan melakukan pengendalian AW atau aktivitas air, yaitu dengan menurunkan nilai AW pangan hingga berada di luar kisaran dari faktor penyebab kerusakan. Proses pengeringan, penambahan gula, penambahan garam yang bersifat hidroskopis adalah beberapa cara untuk menurunkan nilai AW atau aktivitas air. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Stevia Ribowo NPM 49 akan menjelaskan metode analisis kimia pada air dalam bahan makanan. Yang pertama yaitu analisis kadar air metode langsung. Analisis kadar air metode langsung dilakukan dengan cara mengeluarkan air dalam bahan pangan dengan bantuan pengeringan oven, desikasi, destilasi, ekstraksi, dan teknik fisiokimia lainnya. Jumlah air dapat diketahui dengan cara penimbangan, pengukuran volume, atau cara langsung lainnya. Metode ini mempunyai ketelitian tinggi namun memerlukan pengerjaan relatif lama dan kebanyakan bersifat manual. Metode analisis kadar air secara langsung sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode gravimetri, pengeringan dengan oven, yaitu dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan dengan proses pengeringan dalam oven udara atau oven vakum. Hal ini berdasarkan tekanan yang digunakan saat pengeringan. Ada dua macam metode gravimetri, yaitu metode oven udara dan metode vakum. Yang pertama ada metode oven udara, paling banyak dan sering digunakan. Metode ini didasarkan atas berat yang hilang sehingga sampel seharusnya mempunyai kestabilan panas yang tinggi dan tidak mengandung komponen yang mudah menguap. Air dikeluarkan dari bahan yang pada tekanan udara 760 mm Hg sehingga air menguap pada suhu 1000 derajat Celcius, yaitu sesuai titik didihnya. Meter kadar air moisture analyzer MB60. Oven yang digunakan umumnya dipanaskan dengan listrik atau dengan pemanas inframerah yang dilengkapi dengan neraca analitik yang terpasang di dalamnya. Analisa kadar air dengan oven berpemanas infrared dapat dilakukan dengan cara untuk analisis kadar air rutin, tidak mengakibatkan kenaikan suhu berlebihan pada sampel. Radiasi infrared mempunyai kekuatan penetrasi yang kuat sehingga air dalam bahan dapat diuapkan pada suhu tidak lebih dari 700 derajat Celcius. Pada oven berpanas listrik, air pada bahan dapat diuapkan pada suhu 1000 derajat Celcius. Kemudian ada metode oven vakum. Kelemahan dari pengeringan dengan oven udara diperbaiki dengan metode oven vakum. Pada metode ini, sampel dikeringkan dalam kondisi tekanan rendah, vakum, sehingga air dapat menguap di bawah titik didih normal, bisa antara suhu 60-700 derajat Celcius. Pada suhu tersebut tidak terjadi penguraian senyawa dalam sampel selama pengeringan. Untuk analisis sampel,
Bahan pangan yang mengandung gula, khususnya mengandung fruktosa, senyawa ini cenderung mengalami penguraian pada suhu yang lebih tinggi. Tekanan yang digunakan pada metode ini umumnya berkisaran antara 25 sampai 100 mm/Hg. Selanjutnya ada metode destilasi azotropik, yaitu ada dua, yaitu destilasi langsung. Air diuapkan dari pelarut yang immiscible atau tidak dapat bercampur dengan air yang mempunyai titik tinggi. Ada yang digunakan ada alat destilasi. Selama pemanasan, air yang menguap dikondensasi lalu ditampung dalam gelas ukur dan ditentukan volume airnya untuk mengukur kadar air. Dan ada destilasi azotropik. Untuk destilasi azotropik, air diuapkan bersama-sama dengan pelarut yang sifatnya immiscible. Pada perbandingan yang tetap, 3 jenis pelarut yang sering digunakan adalah toluena, silena, dan tetraklorolitena. Toluena paling banyak digunakan. Toluena dan silena memiliki jumlah jenis lebih rendah dari air, yaitu berat jenis toluena yaitu 0,866 gram mm, silena yaitu 0,866 sampai 0,87, dan tetraklorina yaitu mempunyai berat jenis lebih tinggi yaitu 1,62 gram per mili. Selanjutnya ada metode Carl-Fisher, yaitu metode ini digunakan untuk mengukur kadar air contoh dengan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasi. Titran yang digunakan adalah reaksi Carl-Fisher, yaitu campuran iodin, sulfur, dioksida, dan piridin dalam larutan metanol. Reaksi Carl-Fisher pada metode ini sangat tidak stabil dan peka terhadap uap air. Oleh karena itu, sebelum digunakan, reaksi harus selalu distandarisasi. Selama proses titrasi, terjadi reaksi reduksi iodin oleh sulfur dioksida dengan adanya air. Reaksi reduksi iodin akan berlangsung sampai air habis yang ditunjukkan munculnya warna coklat akibat kelebihan iodin. Penentuan titik akhir titrasi sulit dilakukan karena kadang-kadang perubahan warna yang terjadi tidak terlalu jelas. Selanjutnya ada metode desikasi kimia, yaitu dengan bantuan bahan kimia yang mempunyai kemampuan menyerap air tinggi seperti fosfor pentaoksida, barium monoksida, magnesium peraklorat, kalsium klorida anhidrorus, dan asam sulfat pekat. Selanjutnya ada metode termogravimetri, yaitu metode ini dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan dengan bantuan panas. Perubahan berat karena hilangnya air dari bahan selama pemanasan dicatat oleh neraca termal secara otomatis sebagai fungsi dari waktu dan suhu, sehingga diperoleh kurva perubahan berat selama pemanasan untuk suatu program suhu tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu metode analisis kimia pada air dalam bahan makanan, yaitu analisis kadar air metode tidak langsung. Metode ini dilakukan tanpa mengeluarkan air dari bahan dan tidak merusak bahan, sehingga pengukuran tidak bersifat merusak, tidak destruktif. Waktu pengukuran dilakukan dengan cepat dan dimungkinkan untuk menjadikan kontinu dan otomatis. Metode ini merupakan penerapan untuk mengontrol proses-proses di industri. Metode yang banyak diterapkan adalah sebagai berikut, yaitu metode listrik elektronika, konduktivitas DC/AC, dan konstanta dielektrik. Metode ini didasarkan pada pengukuran tahanan yang ditimbulkan dari bahan yang mengandung air. Analisis dilakukan dengan cara menempatkan sejumlah contoh di dalam wadah kecil di antara sebuah elektroda. Selanjutnya arus listrik yang melewati contoh diukur berdasarkan tahan listriknya. Yaitu ada metode penyerapan gelombang mikro. Hal ini didasarkan pada pengukuran penyerapan energi gelombang mikro oleh molekul air dalam bahan. Molekul air yang mempunyai dua kutub akan menyerap beberapa ribu kali lebih banyak energi gelombang mikro dibandingkan bahan kering dengan volume yang sama. Gelombang mikro dengan frekuensi 9 sampai 10 GHz dapat digunakan untuk memantau kadar air. Bahan berkadar air rendah, padatan, atau cairan. Peralatan utamanya adalah dua buah antena yang berfungsi sebagai pemancar dan penerima gelombang. Pengukuran dilakukan dengan cara bahan ditempatkan di antara kedua antena tanpa menyentuh antena.
Selanjutnya ada penyerapan sonik dan ultrasonik. Hal ini dilakukan berdasarkan kemampuan molekul air dalam menyerap energi sonik dan ultrasonik. Derajat penyerapannya tergantung pada jumlah air yang terdapat dalam bahan. Pengukuran dilakukan dengan cara bahan ditempatkan di antara generator energi. Energi yang diterima selanjutnya diperkuat sehingga terbaca pada voltmeter dan selanjutnya data diubah menjadi data kadar air. Selanjutnya ada metode spektroskopi. Metode spektroskopi inframerah didasarkan pada pembentukan spektrum penyerapan inframerah yang sangat spesifik oleh molekul air yang terdapat pada bahan. Pita-pita penyerapan inframerah oleh molekul air terjadi pada panjang gelombang 0,76, 0,97, 1,16, 1,45, dan 1,94 meter dan 1,94. Intensitas penyerapan sinar inframerah berbanding lurus dengan kadar air. Penentuan kadar air dilakukan dengan membandingkan penyerapan energi pada panjang gelombang tersebut dengan kadar air sangat yang standar yang sebelumnya sudah ditentukan dengan metode langsung. Metode ini sangat sensitif untuk bahan yang mengandung air sangat rendah sampai sekitar 0,05%. Metode ini banyak digunakan untuk mengukur kadar air biji-bijian dan produk tepung. Selain itu, metode ini relatif mahal untuk digunakan pada penelitian industri besar tepung, gandum, dan kedelai. Kemudian metode ini untuk mengontrol kadar air proses produksi. Sedangkan metode spektroskopi NMR berdasarkan pada sifat nuklir dari atom-atom hidrogen dalam molekul air. Perputaran atom hidrogen dan molekul air yang berbeda dengan perputaran atom hidrogen dalam molekul lain dapat diidentifikasi yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai parameter pengukuran kadar air. Metode ini dapat mengukur kadar air bahan dari kisaran 5-100%. Analisis berlangsung cepat, tidak menggunakan suhu tinggi, tidak destruktif, dapat mengukur air terikat berbeda sifatnya dengan air bebas. Pengerjaan mahal, cukup rumit, tidak cocok untuk analisis bahan yang mengandung lemak atau minyak tinggi.